Baiklah Bapak-Ibu semuanya, marilah kita belajar pada bagian cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat tim pengembang SMP Insan Amanah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Suhardi Nur PD, kemudian yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah, Ibu Sri Indah Puji-Ningrum SSI, serta mobil khusus orang tua kelas 9 yang alhamdulillah bisa menyempatkan hadir walaupun via Zoom meeting pada kesempatan kali dan pada seterusnya. Udah kalinya, salam salam semoga tetap membasahi bibir kita, terutama hari Jumat kali ini, dan harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan juga dengan harapan semoga anak-anak kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya niru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca Quran. Semoga acara membawa manfaat bagi kita semuanya. Ila hadiniya wa syafa'ati Rasulillah wa laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi hadhihi al-majlis al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang berbahagia, pada agenda kali ini, mohon maaf, yaitu nanti kita dengan bersama sambutan dari tim pengembang, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kelas 9, kemudian nanti ada juga sambutan dari pengawas SMP Kota Malang, dan sebelum penutup nanti ada sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari tim pengembang SMP Insan Amanah. Yang terhormat, Ibu Dr. Suhardi Nur MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala SMP Insan Amanah beserta seluruh jajarannya, dan yang sangat saya banggakan orang tua SMP Insan Amanah, khususnya orang tua kelas 9. Terima kasih rawuhipun Bapak Ibu walaupun lewat virtual, karena kami berpikir untuk mengadakan pertemuan secara tatap muka tentunya butuh waktu yang tepat, apalagi panjenengan juga sedang sibuk untuk bekerja dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah pada pagi ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan hari ini hari Jumat, semoga penuh rahmat dan penuh berkah untuk kita semuanya. Saya Suhardini mewakili pihak yayasan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan untuk siswa kelas 9 menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya. Insya Allah anak-anak akan melanjutkan ke SMA atau mungkin SMK atau mungkin madrasah aliyah. Nah, dari program yang sudah dilaksanakan di SMP Insan Amanah, alhamdulillah pada tahun lalu SMP Insan Amanah sudah melewati proses untuk akreditasi dan kita mendapatkan nilai 93 unggul untuk nilai akreditasi dengan predikat A, predikatnya unggul. Dan proses akreditasi ini juga tidak mudah Bapak Ibu, karena sekarang proses akreditasi ini rupanya sangat ketat. Kalau sebelumnya akreditasi ini dilakukan oleh silang pengawas, itu pernah dilakukan. Tapi sekarang proses akreditasi ini yang langsung diinisiasi oleh BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional, itu sudah tidak ada lagi silang pengawas, sehingga tingkat objektivitas terhadap penilaian sekolah itu sangat tinggi. Nah, pada proses akreditasi ini, salah satu yang menjadi bidian adalah bagaimana sekolah ini mampu mengantarkan anak-anak lulusan pertama. Karena akreditasi di SMP itu harus dilakukan sesudah kita ada lulusannya, ya, ada outputnya.
Maka dari hasil lulusan itu yang walaupun dari sisi jumlah waktu itu kita masih 13, namun dari sisi mutu lulusan insya Allah sudah sesuai dengan standar, bahkan melebihi standar beberapa SMA negeri maupun swasta dalam penilaian Badan Akreditasi Nasional. Apa saja yang waktu itu dinilai di kelas 9, persiapan di kelas 9, tentunya berhubungan dengan 8 standar juga, standar nasional pendidikan itu, yang berhubungan dengan standar isi, standar proses, standar mutu lulusan, dan lain sebagainya. Kemudian pihak asesor juga menilai bagaimana kesiapan guru, kemudian melihat juga bagaimana kompetensi guru, dilihat dari kepribadian, sosial, pedagogik, maupun profesional. Semuanya menjadi bahan penilaian asesor untuk menentukan nilai akreditasi SMP Insan Amanah. Maka sebelum pihak asesor itu datang, SMP Insan Amanah telah melaksanakan berbagai hal yang berhubungan dengan proses-proses pembelajaran. Walaupun dalam 3 tahun terakhir, kami mohon maaf jika masih ada bagian-bagian atau celah-celah yang mungkin saja terlewat dari pandangan kami, ya, sehingga membuat Bapak Ibu mungkin merasa kurang nyaman. Mungkin dari sisi sarana prasarananya atau dari sisi gurunya, ini kok gurunya keluar masuk ya, kok nggak ajak ya gurunya ya. Saat ini Bapak Ibu sekalian saja saya menginformasikan bahwa dengan adanya PPG, dengan adanya P3K, semua sekolah sambatannya sama, bahwa sekolah ini sekarang sedang kesulitan untuk mempertahankan ya guru-guru, karena guru-guru otomatis di era milenial seperti ini, angkatan-angkatan muda seperti ini masih banyak obsesi-obsesinya yang ingin dia raih, termasuk ingin mencoba P3K, ingin mencoba PPG, yang otomatis kalau guru tersebut mendaftar P3K atau mendaftar PPG, terutama yang prajabatan, dia harus keluar karena jelas dia tidak bisa mengajar, ya. Karena kalau mengikuti PPG itu 1 tahun full, itu seperti kuliah Senin sampai Minggu, dan jelas tidak bisa mengajar. Kemudian kalau sudah lolos di P3K, berarti dia akan ditempatkan di beberapa tempat di sekolah negeri. Nah, itu yang mengakibatkan guru-guru itu jadinya setelah di sini berapa bulan, kemudian harus keluar dan dilanjutkan dengan guru yang baru. Maka proses-proses ini tidak hanya dilalui oleh insan amanah, tapi hampir semua sekolah. Dan ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan waktu itu tentang kegalauan kami di sekolah-sekolah ini dalam menyikapi, karena memang sekolah itu bukan kantor. Kalau kantor itu yang dihadapi adalah laptop komputer, tapi ini sekolah yang dihadapi adalah anak-anak. Otomatis bina suasana, termasuk juga membentuk chemistry antara siswa dengan guru itu tidak mudah. Nah, dalam proses keluar masuknya guru tentu akan membuat ketidaknyamanan pada diri anak-anak. Kami pun juga sempat diprotes oleh anak-anak, tetapi kondisi seperti ini, ya kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah di Insan Amanah ini ada beberapa guru yang loyal dari mulai awal sampai akhir. Guru-guru itu masih sampai di sini ya. Sampai pada titik ini guru-guru senior ya yang seperti Bu Anissa ini ya, Bu Ama, Bu Fida, Bu Olive itu masih setia bergabung bersama kami untuk membersamai anak-anak. Itu dari sisi guru. Saya lanjutkan kembali. Maka pada proses-proses sebelum akreditasi itu dilakukan, kami memang sudah berupaya semaksimal mungkin. Bukan, niatannya memang bukan ingin meraih akreditasi A, bukan itu. Tetapi niatannya ada pada niatan awal bahwa kami ingin, yang pertama sebetulnya ingin melanjutkan antara jenjang pendidikan di SD, kemudian lanjut ke jenjang pendidikan SMP, supaya tidak terputus, mulai dari pembelajaran agama, pembelajaran karakter, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami juga ingin agar di SMP Insan Amanah ini mutu lulusannya punya gaya atau style yang berbeda dengan lulusan yang lain. Selain unggul dari sisi akademik, dari sisi karakter, anak-anak juga punya sisi keterampilan hidup atau soft skill atau hard skill mereka mungkin bisa lebih tinggi ya levelnya dibanding dengan teman-teman setingkatnya yang hanya belajar saja di kelas, tapi anak-anak ini ada program vokasi juga, ada kegiatan magang juga, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang mengeksplor kemampuan anak-anak dari sisi psikomotor, dan itu yang
menjadi bidian kami. Alhamdulillah pada proses akreditasi itu, penilaian yang dilakukan kepada seluruh sivitas akademik yang ada di SMP Insan Amanah berlangsung dengan baik, termasuk tanya jawab juga dengan anak-anak juga, dan beliau juga sempat melakukan supervisi dan melihat proses pembelajaran. Dan dengan nilai 93 ini menjadi modal utama bagi kami untuk semakin bersemangat untuk menghadapi challenge-challenge ya, tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, termasuk juga kami mulai berpikir di kelas 9 ini. Kalau kemarin tahun lalu di kelas 9 ini anak-anak sudah dari 13 anak itu, alhamdulillah walaupun saat itu akreditasi kami belum turun, belum terbit ya, tetapi alhamdulillah 13 anak ini telah mendapatkan tempat atau sekolah yang memang sesuai dengan keinginannya. Ada yang di Madrasah Aliyah, ada yang di SMK negeri, ada yang di Madrasah Aliyah negeri, ada juga yang di SMA negeri, dan ada satu yang di SMA, dua yang di SMA swasta. Nah, kami juga berharap ya, dan harapan ini tidak boleh menjadi omong kosong saja, bahwa anak-anak kelas 9 saat ini nanti yang akan, insya Allah semuanya akan lulus pada bulan Juni 2024. Selain lulus, ya, karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional, kami harus memastikan bahwa seluruh kompetensi dasar atau KD-KD yang eh, ditetapkan oleh pemerintah itu sudah tercapai oleh anak-anak ya, melalui apa? Melalui pendalaman materi, melalui proses pembelajaran reguler dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, meskipun tidak ada ujian nasional ya, sekolah punya keleluasaan, punya kebebasan untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap siswanya masing-masing. Karena apa? Pemerintah beranggapan bahwa pemerintah sudah memberi platform ya, yang itu tidak bisa diganggu gugat, yang kita namakan kompetensi dasar. Anak kelas 7, 8, 9 harus tuntas KD ini, harus selesai di KD ini. Maka dengan pemberian KD, penetapan KD-KD tersebut, maka sekolah berhak untuk menentukan program perencanaan, kemudian melakukan proses pembelajaran sesuai dengan target, dan berhak untuk melakukan evaluasi, berhak untuk melakukan assessment. Karena guru yang mengajar, guru yang harus menilai. Bukan berarti kemudian kalau kita ujian sendiri, kemudian nilainya akhirnya harus bagus dong, karena kan kita yang membuat gitu ya. Diapi-api no begitu. Insya Allah tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami objektif dan otentik dalam melakukan penilaian, dan proses-proses remedial dan pengayaan juga berlangsung di anak-anak ini. Dan insya Allah mulai bulan Februari ini nanti akan disampaikan juga oleh Bu Enda, kami juga akan mulai melakukan pendampingan Bapak Ibu. Karena kalau untuk reguler, pembelajaran reguler, kami memang heterogen. Jadi semua kami acak jadi satu di kelas 9A dan 9B. Namun nantinya di pendalaman materi mulai nanti bulan Februari ini sebetulnya sudah pendalaman materi sudah berlaku mulai bulan Agustus yang lalu nih Bapak Ibu, itu sudah anak-anaknya sudah kami pecah secara homogen sesuai dengan tingkat kemampuan mereka menyerap pelajaran. Ya, dengan begitu akan memudahkan anak-anak, juga memudahkan kita semua. Dan kita akan lakukan pendampingan dengan lebih intens kepada siswa yang memang mungkin agak kesulitan di dalam menerima atau menyerap beberapa informasi yang terkait dengan materi pembelajaran, supaya apa? Semua anak-anak ketika nanti bulan Juni selesai dan melakukan ujian sekolah, semuanya tuntas dari pencapaian KD-KD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Dan di sekolah sendiri, Bapak Ibu, saat ini Bu Enda, insya Allah nanti akan menyampaikan banyak hal tentang programnya kelas 9, berikut dengan PPDB-nya juga. Harapan kami berupaya semaksimal mungkin, Bapak Ibu, agar anak-anak ini nanti lulusan SMP Insan Amanah tahun kedua ini nanti, lulusan tahun kedua ya, bisa menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan harapan SMA, SMK maupun MA. Nah, Bapak Ibu, kami akan lebih intens sekali mulai Februari ini dari tim BK kami untuk membantu anak-anak. Ini dinamakan jenjang karir Bapak Ibu. Jenjang karir itu bukan berarti bekerja Bapak Ibu ya, tetapi keberlanjutan anak-anak.
kira-kira nanti saya akan kemana, saya akan kemana, saya akan kemana. Ini nanti kemungkinan akan bisa lebih intens lagi untuk anak-anak kelas 9 saat ini, dan mohon pemahaman Bapak Ibu juga bahwa ketika nanti anak mungkin melapor, aku tadi ke BK, bukan berarti anak-anak dalam masalah nih Bapak Ibu, karena tim BK kami ini punya kewajiban untuk melakukan pendekatan kepada semua anak kelas 7, 8, 9 tanpa kecuali. Jadi semua anak berhak untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling. Jadi bukan berarti kalau di BK berarti ada masalah, tidak. Tetapi justru BK wajib untuk melakukan pendekatan terhadap setiap personal yang ada di Insan Amanah. Tahun depan kami insya Allah akan minta izin ke yayasan untuk bisa menambah satu tim BK lagi. Ada satu BK laki-laki dan ada satu tim BK perempuan, sehingga anak-anak nanti sesuai gender bisa melakukan komunikasi yang lebih baik. Mungkin yang putri dengan tim BK kami yang putri, kemudian yang putra dengan tim BK kami yang putra, sehingga bisa leluasa untuk menyampaikan berbagai hal dan lebih terbuka, dan kita pun juga segera bisa gercep untuk memberikan solusi kepada anak didik kita mulai kelas 7, 8, dan 9. Insya Allah nanti tahun depan kami usulkan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena setelah ini Bu Endah akan memaparkan cukup panjang lebar dan kali tinggi ya Bu Endah ya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan juga dengan Bu Rina selaku pengawas dari SMP Insan Amanah. Beliau merupakan pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya jawab juga dengan beliau jika masih ada yang ingin ditanyakan. Harapan kami berupaya semaksimal mungkin Bapak Ibu mulai awal bulan Februari ini ingin mengantarkan anak-anak kelas 9 hingga mencapai titik jenjang pendidikan yang mereka harapkan. Semoga Allah ridho Bapak Ibu dengan semua niatan baik kita, dengan semua langkah-langkah kita. Insya Allah kalau Allah ridho, panjenengan ikhlas, semua akan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita lakukan. Masukan tetap kami harapkan dari panjenengan semua, karena umur kami masih 4 tahun Bapak Ibu. Ibarat anak umur 4 tahun masih perlu banyak sekali bimbingan dan butuh dituntun Bapak Ibu. Panjenenganlah ya pahlawan-pahlawannya SMP Insan Amanah yang mampu menjadikan SMP Insan Amanah ini tetap eksis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Salam dari pihak yayasan kepada panjenengan semua. Semoga sehat selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengarkan bersama setelah ini, yaitu pemaparan sebagai sambutan oleh Kepala SMP Insan Amanah. Kepada Ibu Sri Ena Puji Nurmasasi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Suarjini Nurhayati MPD, selaku tim pengembang SMP Insan Amanah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Insan Amanah yang saat ini mendampingi untuk bisa ikut kegiatan sosialisasi program kelas 9 dan persiapan PPDB jenjang SMA SMK. Dan yang kami banggakan seluruh orang tua siswa SMP Insan Amanah yang hari ini berkenan hadir untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi persiapan semester 2 untuk kelas 9 di SMP Insan Amanah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita semuanya, rahmat taufik serta hidayah, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita selalu curahkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini insya Allah majelis ini akan dihadiri oleh Ibu Rina Karyati SPD MM, beliau selaku pengawas tingkat SMP di Kota Malang.
Beliau nanti akan memberi beberapa arahan serta beberapa penguatan terkait apa yang disampaikan oleh sekolah hari ini. Mohon untuk bisa bersabar menunggu beliau. Baik, Bapak Ibu, semoga jenengan semuanya sehat dan bahagia hari ini. Hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal perkembangan peserta didik siswa-siswi kebanggaan kita, siswa-siswi kelas 9 SMP Insan Amanah. Mohon izin untuk share screen, Pak Rama. Baik, Bapak Ibu, kami menyampaikan bahwa Alhamdulillah 2,5 tahun sudah berlalu dan anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa, beranjak besar, semakin tinggi, semakin pinter, semakin cerdas, dan insya Allah semakin solih dan solihah. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 2,5 tahun, mohon maaf, 2,5 tahun kami sudah melaksanakan tugas kami untuk bisa membersamai anak-anak, mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak sesuai dengan kurikulum nasional tentunya dan kurikulum khas SMP Insan Amanah. Bapak Ibu yang kami banggakan, saya melaporkan beberapa hal yang sudah kami laksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, baik secara akademik maupun non-akademik, yang sudah dilaksanakan oleh siswa kelas 9. Yang pertama, dalam bidang akademik, anak-anak kelas 9 sudah melaksanakan pembelajaran berdasarkan mata pelajaran sejak tanggal 31 Juli 2023. Kemudian kegiatan pendalaman materi itu sudah kita laksanakan, tryout juga sudah kita laksanakan, dan mengaji Al-Quran metode UMI masih aktif dilaksanakan hingga nanti berakhirnya semester 2. Kemudian di bidang non-akademik, alhamdulillah anak-anak kelas 9 juga sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sampai dengan akhir semester 1 kemarin, dan insya Allah semester 2 ini, semester genap ini, anak-anak akan tetap mengikuti ekstrakurikuler kecuali ekstrakurikuler pramuka. Kemudian berbagai macam kegiatan penguatan karakter juga sudah diikuti oleh anak-anak dan sudah dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian pembiasaan berbasis keislaman juga sudah kami laksanakan dan diikuti dengan baik oleh seluruh siswa kelas 9. Program vokasi dan magang vokasi sudah dilaksanakan dan insya Allah untuk magang vokasi masih 1 kali lagi Bapak Ibu nanti setelah anak-anak mengikuti ujian sekolah. Kemudian ada kegiatan outing yang sudah kita lakukan beberapa kali, melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang akan menjadi referensi sesuai dengan jenjang karir anak-anak sudah kami perkenankan. Dan peringatan hari besar, baik itu hari besar nasional, kemudian hari besar keislaman, dan hari besar lingkungan hidup juga sudah dilaksanakan dan sudah diikuti dengan baik. Kemudian di awal semester genap ini, Bapak Ibu, kami mendapatkan informasi bahwa beberapa siswa kelas 9 sudah mendaftar di SMA, kemudian ada SMK yang sudah mulai membuka PPDB, dan alhamdulillah dari beberapa anak sudah diterima kemarin laporannya seperti itu. Kami sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah diterima. Dan insya Allah kami terus mendoakan dan kami akan terus mendampingi untuk Bapak Ibu yang lain yang sekarang insya Allah masih berikhtiar. Semoga nanti diterima di SMA, MA maupun SMK sesuai dengan cita-cita dari Anda. Kemudian kemarin juga sudah kami informasikan tentang pendaftaran ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Malang 1 dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Malang 2 untuk jalur prestasi. Insya Allah wali kelas secara aktif menginformasikan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silahkan bisa wapri kepada wali kelas masing-masing. Dan menindaklanjuti pengumuman tersebut, Bapak Ibu, sekolah membantu menyiapkan Bapak Ibu untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran, antara lain dengan menyediakan surat keterangan Ananda untuk persiapan ke jalur-jalur pendaftaran MAN ataupun SMA dan SMK. Baik Bapak Ibu, berikut akan kami sampaikan tentang rencana kegiatan kelas 9 di semester genap ini.
di bulan Januari yang sudah kita lalui bahwa anak-anak ini mulai masuk sejak tanggal 3 Januari 2024 di semester genap ini. Kemudian tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Januari kemarin anak-anak sudah mengikuti kegiatan magang vokasi. Di bulan Februari ini Bapak Ibu, anak-anak mulai aktif kembali karena di bulan Januari kemarin juga sudah mulai aktif kegiatan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang bersifat akademik maupun pembelajaran yang bersifat non-akademik. Kemudian untuk bulan Februari ini di minggu depan kami akan melaksanakan tryout atau uji coba persiapan ujian sekolah untuk Ananda kelas 9 bekerja sama dengan tim Erlangga yang akan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 7 Februari. Untuk kegiatan tryout ini kami laksanakan secara online atau CBT. Kemudian tanggal 12 sampai dengan 20 Februari 2024, seluruh siswa kelas 9 akan melaksanakan ujian praktik. Insya Allah modul akan kami sampaikan, sekaligus edaran pemberitahuan dan jadwal-jadwalnya akan kami sampaikan melalui edaran. Kemudian tanggal 24 Februari 2024, Bapak Ibu, kami mengundang seluruh siswa kelas 9 untuk mengikuti kegiatan pembuatan foto album kenangan. Nanti akan kami informasikan tentang lokasi dan durasi waktunya akan kami informasikan di edaran selanjutnya. Kemudian pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret, kami akan melaksanakan tryout yang ketiga. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa Ananda akan melaksanakan 4 kali tryout sebelum ujian sekolah dilaksanakan. Tryout pertama sudah kami laksanakan di di semester kemarin, dan 3 tryout akan dilaksanakan di semester genap. Kemudian insya Allah tanggal 4 sampai 8 Maret anak-anak akan melaksanakan sumatif tengah semester genap, Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan tanggal 12 sampai 14 Maret ini perkiraan libur awal Ramadan. Kemudian dilanjutkan tanggal 18 sampai 26 Maret 2024, siswa kelas 9 akan mengikuti sumatif akhir semester genap. Karena kelas 9 tidak sama dengan kelas 7 maupun kelas 8 yang biasanya menuntaskan kegiatan pembelajaran sampai dengan bulan Juni atau bulan Mei. Nah, khusus kelas 9 materi akan kami tuntaskan di bulan Februari, dan bulan Maret anak-anak tinggal mengikuti kegiatan sumatif baik itu tengah semester maupun sumatif akhir semester. Di bulan April, perkiraan tanggal 4 sampai 17 April, kita semuanya akan melaksanakan libur seputar Idul Fitri. Kemudian insya Allah sekitar tanggal 18 April, ini anak-anak akan masuk mengikuti kegiatan pasca liburan Idul Fitri. Kemudian tryout keempat atau tryout terakhir akan dilaksanakan tanggal 25 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2024. Dan selanjutnya di bulan Mei, kami akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan doa bersama yang insya Allah kami akan mengundang mubalik untuk membersamai anak-anak, mendoakan anak-anak agar kegiatan selama di kelas 9 dan nanti menjelang PPDB ke jenjang SMA, SMK, anak-anak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 20 Mei, ini perkiraan kami akan dilaksanakan ujian sekolah, dan tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2024, seluruh siswa kelas 9 akan mengikuti kegiatan tadabbur alam ke Bali. Pada bulan Juni, Bapak Ibu, ada beberapa agenda yang lebih padat. Di awal bulan Juni nanti anak-anak kelas 9 akan mengikuti kegiatan magang vokasi. Kemudian insya Allah kelulusan sekitar tanggal 7 Juni 2024. Kami akan melaksanakan kegiatan persiapan Purnawiyata mulai tanggal 10 sampai dengan 20 Juni. Kemudian pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih, persiapan Purnawiyata tanggal 21 sampai dengan 22 Juni. Perkiraan untuk kegiatan Purnawiyata 2 akan kami laksanakan antara tanggal 22 atau 23 Juni. Untuk lokasi dan lain-lain akan kami informasikan lebih lanjut.
Bapak Ibu, itu tadi tentang program semester genap yang akan dilaksanakan oleh siswa SMP Insan Amanah. Setelah ini saya mohon izin untuk menyampaikan prosedur pendaftaran PPDB SMA, SMK berdasarkan informasi tahun lalu supaya Bapak Ibu punya beberapa gambaran dan referensi tentang pendaftaran PPDB jenjang SMA, SMK negeri yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak Ibu terkait kelanjutan jenjang pendidikan Ananda. Baik Bapak Ibu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini, bahwa lulusan kami tahun kemarin 13 siswa alhamdulillah diterima di jenjang sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Ada 3 siswa kami yang sudah diterima di MAN 1 Kota Malang. Kemudian ada 1 siswa yang diterima melalui jalur Golden Ticket Ketua OSIS di SMK Negeri 8. Kemudian ada 1 siswa yang diterima melalui jenjang non-akademik. Kemudian ada sekitar 5 siswa yang diterima melalui jalur zonasi dan sisanya melanjutkan ke SMA swasta maupun madrasah aliyah swasta. Baik Bapak Ibu, ini adalah informasi penerimaan peserta didik baru tahun 2023. Bahwa untuk PPDB jenjang SMA SMK negeri dikelola oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sehingga pendaftaran PPDB jenjang SMA SMK memang menjadi otonomi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di tahun 2023, Bapak Ibu, ada 9 kebijakan baru yang disampaikan berdasarkan informasi ini. Yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur Golden Ticket. Dan alhamdulillah kemarin salah satu siswa kita telah berhasil bisa masuk melalui jalur Golden Ticket. Jadi jalur Golden Ticket ini ada beberapa macam Bapak Ibu. Jalur Golden Ticket yang pertama adalah Golden Ticket Ketua OSIS. Jadi Golden Ticket Ketua OSIS ini diperuntukkan bagi siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS. Dan nanti Ketua OSIS, kalau tahun ini ada Mbak Ais, nanti akan kami berikan surat keterangan, kemudian ada sertifikat, dan itu bisa diunggah untuk bisa didaftarkan sebagai peserta didik jalur Golden Ticket. Nah, untuk jalur Golden Ticket Ketua OSIS ini, tujuannya adalah Dinas Pendidikan ini menjaring siswa yang multitalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Dan kuotanya tidak banyak Bapak Ibu, 1 sekolah hanya 1 siswa saja. Dan tahun kemarin ada Mas Noval yang diterima di SMK Negeri 8 dari jalur Golden Ticket, ya 1 Mas Noval itu jalur Ketua OSIS. Kemudian ini ada keterangan lebih lanjut, jika pendaftar lebih dari 1, maka diperingkat berdasarkan urutan. Jadi kalau misalnya di SMA Negeri 9 ada beberapa anak yang mendaftar berdasarkan Golden Ticket ini melalui jalur Ketua OSIS, maka akan diseleksi berdasarkan 1, total skor semua prestasi yang diperoleh, kemudian indeks sekolah asal, rata nilai rapor dari sekolah asal selama 5 semester, dan usia calon peserta didik yang lebih tua. Itu yang diutamakan. Kemudian selanjutnya ada jalur Golden Ticket Hafiz Al-Quran. Nah, ini juga terbatas Bapak Ibu. Untuk Hafiz Al-Quran ini adalah Golden Ticket bagi siswa penghafal Al-Quran Hal ini dalam rangka menjaring siswa yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. Kuotanya sama seperti jalur Ketua OSIS tadi, hanya 1 siswa per 1 sekolah, SMA atau SMK negeri.
Nah, ini syaratnya sertifikat Hafiz Quran dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfizul Quran dan dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Kemudian skor Hafiz Quran itu dihitung berdasarkan jumlah juz yang dihafal. Jadi semakin banyak juz yang dihafal, maka total atau poinnya semakin besar. Nah, ini juga ada ketentuan jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan. Yang pertama, total skor semua prestasi yang diperoleh, indeks sekolah asal, rata nilai rapor dari sekolah selama 5 semester, dan calon peserta didik yang lebih tua. Nah, ini ada jalur namanya khusus ADEM afirmasi pendidikan menengah. Nah, diperuntukkan untuk siswa program ADEM, ini ADEM Papua dan program ADEM repatriasi, itu adalah anak pekerja migran Indonesia pada PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur. Ini merupakan provinsi yang pertama yang sudah memasukkan program ADEM atau ini ya, anak pekerja migran Indonesia, afirmasi pendidikan menengah. Kemudian ada juga jalur siswa SMP luar biasa, yaitu siswa lulusan SMP luar biasa atau SLB yang dapat mendaftar pada SMA SMK negeri melalui jalur afirmasi, ini diperbolehkan. Kemudian ada juga kebijakan untuk jalur anak buruh juga sudah diakomodir oleh pemerintah. Kemudian kebijakan untuk jalur anak nakes tahun kemarin juga sudah ada kuotanya, jadi khusus untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter, perawat, tenaga teknis, sopir ambulan, tukang gali kubur, yang orang tuanya terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini tahun kemarin ada. Diprioritaskan bagi anak nakes yang orang tuanya menjadi korban meninggal dalam penanganan COVID-19 ini yang kemarin ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di tahun kemarin Dinas Provinsi Jawa Timur sudah memberikan kemudahan dalam proses unggah rapot. Jadi bagi siswa yang nilai rapotnya tidak diunggah sekolah asal, maka siswa dapat mengunggah sendiri nilai rapor semester 1 sampai 5 ketika proses pengambilan PIN. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mendapatkan PIN, Bapak Ibu nanti akan masuk aplikasi. Nah, aplikasinya itu nanti akan diakomodir oleh sekolah dulu. Sekolah akan menginput nilai raport Ananda mulai kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Nah, dari raport tersebut nanti akan ngelink langsung ke Dinas Provinsi dan akan diolah. Nah, setelah diolah dan Bapak Ibu memasukkan data-data sesuai dengan permintaan, baik itu administrasi maupun data-data yang harus dilampirkan, Bapak Ibu akan memperoleh PIN untuk bisa mendaftar sebagai calon peserta didik baru di jenjang SMA atau SMK negeri. Nah, ini tahun kemarin untuk pengambilan PIN-nya mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 2 Juli dan online ya Bapak Ibu. Jadi dengan ketika mendaftar kemudian dapat PIN, jadi pengambilannya secara online. Nah, berkas yang diunggah oleh siswa adalah nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, foto rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ini nanti bisa disiapkan sendiri karena rapor akan kami bagikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah indeks sekolah asal atau SMP, bahwa indeks sekolah asal adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor seluruh siswa atau SMA negeri SMK negeri Jawa Timur dilihat berdasarkan asal sekolah atau SMP sederajat. Nah, untuk jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK negeri dihitung berdasarkan jumlah dari rata nilai rapor semester 1 sampai 5 itu 50%, kemudian nilai akreditasi sekolah asal 20% dan nilai indeks sekolah asal 30%. Alhamdulillah untuk nilai akreditasi sekolah kita sudah A, Bapak Ibu, dan ini tentunya akan meningkatkan indeks nilainya anak-anak ketika nanti anak-anak ini mendaftar ke jenjang PPDB SMA SMK negeri. Nah, ini informasi tentang daftar ulang nih Bapak Ibu. Kalau yang ini tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Peraturan Gubernur untuk persiapan PPDB tahun lalu. Nah, ini ada keterangan tentang sistem zonasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem zonasi adalah proses seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah.
Nah, zona dalam PPDB Jatim 2023 adalah zona administratif kabupaten atau kota, diikuti oleh 38 kabupaten atau kota, yang terdiri dari 38 zona PPDB Jatim 2023. Ini ketentuan umum PPDB Jatim tahun 2023. Ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk. Jadi seluruh PPDB SMA, SMK negeri tidak ada tes masuk. Pengecualian jalur PPDB online di Jawa Timur. Nah, ini ada beberapa ya yang pengecualian. Jadi kalau Ananda pengen melanjutkan ke beberapa sekolah ini, ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus seperti SMA Nor, SMK Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 5 Malang, ini ada tes masuknya. Sekolah kalau Taruna Nusantara di Jawa Timur, sekolah terbuka, sekolah di wilayah blank spot jaringan seluler, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan. Kemudian ketentuan umum PPDB Jatim tahun 2023 yang kedua, yaitu bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah bencana alam, bencana sosial. Kemudian yang keempat, SMK memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah melalui jalur zonasi SMK. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan Ananda untuk mendaftar di jalur zonasi SMK, ini daya tampungnya 10%. Yang dengan dekat dengan beberapa lokasi SMK negeri di Kota Malang, monggo untuk bisa mendaftar melalui jalur ini. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mensyaratkan. Ini tidak semuanya, ya. Jadi nanti ada syarat-syarat khusus bagi jurusan-jurusan khusus bagi Ananda yang melanjutkan ke SMK. Nah, ini sebarannya Bapak Ibu tentang jalur PPDB Jawa Timur 2023 jenjang SMA. Yang pertama jalur afirmasi yang tadi saya ceritakan, keluarga tidak mampu, afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, anak buruh, dan penyandang disabilitas, ini 15% kuotanya. Kemudian dengan keterangan dalam zona atau zona berbatasan dan pilihan hanya satu sekolah. Kemudian yang kedua, jalur pindah tugas Bapak Ibu. Mungkin dari jenengan ada ASN yang dipindah tugaskan di kota lain. Nah, ini termasuk pindah tugas orang tua atau wali, anak guru, tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan. Ini juga ada kuotanya sekitar 5%. Syaratnya dalam zona atau zona berbatasan, pilihan juga hanya satu sekolah. Kemudian yang ketiga, ada prestasi hasil lomba. Ini tidak banyak Bapak Ibu, 5%, yaitu prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik. Nah, ini termasuk di dalamnya golden ticket yang saya jelaskan tadi. Ada golden ticket jalur tahfiz, ada golden ticket jalur ketua OSIS. Kalau Ananda punya kesempatan, monggo untuk bisa diikutkan. Juga pilihannya hanya satu sekolah dalam zona atau zona berbatasan. Kemudian prestasi nilai akademik, Bapak Ibu, ini kuotanya 25% dari kuota seluruh siswa yang diterima. Nah, nilai ini diperoleh dari gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5, kemudian nilai akreditasi sekolah asal dan indeks sekolah asal. Kalau nilai akreditasi sekolah asal dan indeks sekolah asal ini sistem Bapak Ibu yang menghitung. Jadi nanti ketika jenengan mengetikkan nama sekolah Ananda SMP Insan Amanah, di situ sudah tercantum akreditasinya berapa, indeks sekolahnya berapa. Kemudian untuk prestasi nilai akademik ini diperbolehkan memilih 3 sekolah Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah zonasi SMA, jumlahnya cukup banyak, 50% Bapak Ibu. Jadi rezeki bagi Bapak Ibu yang dekat dengan beberapa SMA negeri, ini bisa menggunakan jalur ini, yaitu jalur zonasi, 50% yang diterima, kemudian dalam zona atau zona berbatasan syaratnya, dan yang kedua, Ananda boleh memilih 3 sekolah yang paling dekat, urutannya mungkin yang paling dekat, kemudian yang agak jauh sedikit, seperti itu.
Jadi Bapak Ibu yang sudah punya pilihan untuk mendaftarkan Ananda melalui jalur zonasi bisa mengukur jarak antara sekolah yang dituju dengan alamat atau rumah Ananda sekarang dengan menggunakan Google Maps. Di situ akan kelihatan berapa jaraknya. Nah, ini untuk jalur PPDB jenjang SMK negeri, Bapak Ibu. Untuk afirmasi itu hanya 15%, kemudian pindah tugas 5%, kemudian untuk prestasi hasil lomba juga 5% termasuk golden ticket tadi. Kemudian zonasi SMK ini sedikit Bapak Ibu dibandingkan dengan SMA. Nah, hanya 10% saja. Di saran saya kalau dengan dekat dengan SMK negeri di area Kota Malang ini, monggo bisa, kalau Ananda memang berkenan ke SMK, bisa mendaftarkan lewat jalur zonasi. Nah, ini untuk jalur zonasi, pilihannya ada 3 konsentrasi keahlian, Bapak Ibu. Misalkan rumah jenengan dekat dengan SMK Negeri 5, di situ Ananda boleh memilih 3 konsentrasi keahlian. Kemudian yang terakhir ada prestasi nilai akademik, ini yang paling banyak untuk jalur jenjang SMK, 65%. Nah, ini untuk sistem penilaiannya gabungan rata, nilai raport semester 1-5, nilai akreditasi sekolah asal, dan indeks sekolah asal. Nah, ini untuk keterangan selanjutnya adalah dalam zona atau luar zona, pilihan 3 konsentrasi keahlian. Nah, ini untuk tahun lalu Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan PPDB Jawa Timur ini diatur mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Jadi tahap 1 itu dimulai dengan ini ya, SMA, SMK untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas, jalur prestasi hasil lomba, ini pada tahap 1. Kemudian di tahap 2, jalur prestasi nilai akademik khusus SMA. Kemudian di tahap 3, jalur zonasi SMK. Kemudian tahap 4, jalur zonasi SMA. Dan yang terakhir, jalur prestasi nilai akademik SMK. Jadi, monggo nanti kami akan share informasi terbaru Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa melihat informasi terbaru yang akan kami sampaikan. Insya Allah sekitar bulan Mei sudah keluar biasanya. Nah, ini untuk jalur afirmasi ya. Tadi sudah dijelaskan, jalur afirmasi 15% itu adalah terdiri dari 7% dari keluarga tidak mampu dan ADEM, program ADEM, kemudian 5% dari anak buruh, kemudian 3% dari penyandang disabilitas. Nah, ini juga ternyata 5% ini ada pemilahannya Bapak Ibu. Jalur pindah tugas ini terdiri dari 2% pindah tugas orang tua atau wali harus melampirkan surat keterangan pindah dari instansi perusahaan dan surat keterangan domisili atau SKD. Ini untuk pindah tugas. Kemudian anak GTK untuk anak guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA negeri, SMK negeri, SLBN, PNS atau non-PNS, ini hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas. Kemudian melampirkan surat tugas orang tua siswa, seleksi berdasarkan jarak rumah sekolah. Jadi nanti akan diseleksi juga. Kemudian untuk anak nakes, diprioritaskan untuk anak nakes yang orang tuanya turut menjadi korban meninggal dalam penanganan COVID-19. Ini kurang tahu nanti apakah masih dipakai atau tidak ya. Kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah, direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Jadi ada seleksi lagi Bapak Ibu. Kemudian ada juga jalur prestasi lomba. Nah, ini jalur prestasi lomba ini juga 5% itu dibagi menjadi 2% untuk lomba akademik dan 3% untuk lomba non-akademik. Itu pun juga diatur seperti apa jalur prestasi atau jalur kejuaraan yang bisa diterima. Nah, yang pertama, perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Berjenjang ini maksudnya gini Bapak Ibu, misalkan Ananda ikut pertandingan bulu tangkis, menang di ini jenjang kota, kemudian maju lagi ke tingkat provinsi, maju lagi ke tingkat nasional, itu berjenjang. Namun jika tidak berjenjang, ini langsung, misalnya tingkat nasional langsung juara 1, ini tidak berjenjang. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan.
Prestasi bergu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Ini juga ada batasnya, gitu, Bapak Ibu. Kalau bergu hanya 2 anak, ini yang direkomendasikan. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lomba sampai dengan jenjang kemarin ada Mas Azril ya, sampai tingkat kota, lomba jauh itu nanti yang tanda tangan kepala sekolah. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Nah, golden ticket untuk ketua OSIS dan hafiz Quran. Ini nanti akan kami buatkan surat keterangan khusus untuk ketua OSIS dan hafiz Quran yang mengajukan. Namun ketentuannya tadi sudah kami jelaskan. Nah, ini sistematika penghitungan skor Bapak Ibu, jalur prestasi hasil lomba. Yang A ini adalah prestasi berjenjang untuk individu. Juara 1, 2, 3, tingkatnya ada kabupaten kota, provinsi, nasional, internasional. Ini berbeda skornya. Kemudian prestasi berjenjang bergu. Nah, ini juga berbeda. Kalau juara 1 kota 8, karena bergu ya, kalau individu 16. Nah, ini ada jenjang-jenjangnya juga. Kemudian prestasi tidak berjenjang, yang tadi saya sampaikan, langsung internasional misalnya, kalau individu itu sekian, juara 1, 2, dan 3. Kemudian prestasi tidak berjenjang, bergu itu juara 1, 2, 3 seperti ini untuk sistem penghitungan skornya. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkenan mendaftarkan Ananda nanti jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini diperoleh dari gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5, nilai akreditasi sekolah, dan indeks sekolah asal. Nah, SMA 25% dan SMK 65%. Jadi prestasi nilai akademik itu diperoleh dari 50%, gabungan rata nilai raport 1 sampai 5, semester 1 sampai 5, kemudian nilai akreditasi sekolah asal dan indeks sekolah asal. Nah, ini keterangan lebih detailnya Bapak Ibu bahwa gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5 yang 50% ini diperoleh dari nilai apa saja. Ternyata tidak semua mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan nilai. Ada nilai pendidikan agama, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Ada 7 mata pelajaran. Kemudian nilai akreditasi sekolah asal atau SMP sederajat. Nilai akreditasi ini menggunakan nilai angka dengan ketentuan yang pertama, bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. Ini Bapak Ibu, tahun kemarin anak-anak mendaftar dengan nilai akreditasi pada waktu itu karena kami belum akreditasi, maka nilainya 70. Dan bagi sekolah dari luar Jatim melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Dan sekarang akreditasi kita alhamdulillah sudah A. Kemudian nilai indeks sekolah asal atau SMP sederajat ini 30%, yaitu nilai indeks setiap SMP, MTS, negeri, dan swasta se-Jawa Timur yang diperoleh dari nilai rata-rata lulusannya yang bersekolah di SMA atau di SMK Negeri Jawa Timur. Nah, nilai indeks ini nanti akan ada tabelnya Bapak Ibu, nanti akan disediakan. 1 menggunakan sistem terkomputerisasi, 2 nilai raport menggunakan nilai kompetensi pengetahuan KI 3 saja dan atau nilai akhir. Bagi SMP atau sederajat yang belum tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi karena sekolah kita sudah terakreditasi, insya Allah nanti untuk nilai indeks sekolahnya juga akan mengikuti. Akreditasi kita A, nanti untuk indeks nilai sekolah juga akan bagus. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya adalah jalur zonasi SMA 50%, jalur zonasi SMK 10%. Insya Allah tadi sudah kami jelaskan di atas. Jadi 50% itu berasal dari mana saja. Kalau jalur SMA itu dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Calon peserta didik baru boleh memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 dalam zona 1 atau 1 di luar zona.
Sekolah pada kabupaten atau kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftaran dari luar provinsi yang terbatasan selama pagu belum terpenuhi dan tidak dibatasi kuota lintas provinsi. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2024 nanti, nggih. Jadi kalau jenengan masih ini baru saja pindah, monggo bisa cek untuk kakaknya itu penanggalannya kapan? Karena di sini yang diizinkan adalah 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kalau pendaftaran PPDB kemarin 19 Juni, anggap saja 19 Juni 2024, berarti ya maksimal 19 Juni 2023 karena 1 tahun. Kalau zona SMK insya Allah mengikuti. Nah ini SMA SMK swasta terlibat dalam PPDB, SMA SMK negeri. Ternyata SMA SMK swasta juga mendapat porsi ya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ini PPDB SMA SMK. Nah, ini sekedar informasi saja Bapak Ibu tentang kegiatan-kegiatan persiapan PPDB untuk jenjang SMA SMK negeri. Nah, ini juga tahun lalu disediakan call center. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait beberapa hal tentang PPDB di jenjang SMA SMK. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait program sekolah, program siswa kelas 9 di semester genap ini. Kemudian yang kedua terkait proses pendaftaran PPDB jenjang SMA dan SMK negeri. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Apakah Bu Rina sudah hadir, nggih? Sudah, Ibu. Oh, alhamdulillah, nggih. Ibu, mungkin itu dulu dari saya. Setelah ini dilanjut oleh Bu Rina selaku pengawas SMP Kota Malang. Beliau akan menyampaikan hal terkait SMP Insan Amanah. Itu saja dari saya atas kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Selamat datang Bu Rina. Selamat datang, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pengawas SMP Kota Malang sudah hadir di tengah kita. Langsung saja untuk menghemat waktu kepada Bu Rina Karyati untuk memberikan sambutan serta arahan kepada kami selaku orang tua kelas 9 untuk ke jenjang berikutnya. Monggo kepada Bu Rina Karyati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya, nggih. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kegiatan meskipun secara virtual. Mohon maaf saya terlambat membersamai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kelihatannya sehat semua ini dan cerah-cerah semua ini Bapak Ibu, bunda-bunda kelas 9. Saya Bu Endah yang sudah diterima di SMA yang diinginkan sudah berapa persen, nggih? Sudah sekitar 10% Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bapak Ibu, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya tak lain adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, anak-anak kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya lihat banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Endah berkaitan dengan PPDB, berkaitan dengan kelulusan PPDB, dan saya lihat rinci sekali apa yang telah dia sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan itu yang menjadi kesulitan Bapak Ibu juga sudah diberikan nomor telepon secara langsung sehingga Bapak Ibu kalaupun mendapati kesulitan bisa langsung berhubungan dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah. Memang Bapak Ibu saya lihat SMP Insan Amanah betul-betul prima dalam melayani wali murid ya, dalam melayani siswa maupun wali siswanya. Jadi saya betul-betul apresiasi sekali untuk SMP Insan Amanah ini. Meskipun sekolah yang baru sekali meluluskan, namun mutunya
saya menilai sangat bagus ya, tidak hanya saja secara umum di pandangan wali murid atau masyarakat secara umum, tetapi juga kinerja secara khusus oleh pemerintah sudah sangat unggul karena sudah terakreditasi A. Jarang sekali untuk sekolah baru itu langsung mendapatkan akreditasi A. Itu semua tak lain karena kerja keras dari semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, baik kepala sekolah, baik semua penanggung jawab yang ada di sekolah. Bagaimana untuk membenahi sekolah ini sehingga sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang berbeda dari sekolah yang lain, dari sekolah binaan saya yang lain, satu-satunya SMP Insan Amanah yang memang menerapkan life skill secara langsung lebih fokus. Jadi kecakapan hidup buat anak-anak juga dipersiapkan sekali sampai dengan magang ya, dan itu masih kalau di seluruh binaan saya masih baru Insan Amanah yang melaksanakan, dan itu sangat menarik karena ternyata kewirausahaan, jiwa kewirausahaan anak-anak tumbuh di situ, anak-anak lebih mandiri, anak-anak lebih percaya diri, sehingga Bapak Ibu untuk melepas anak-anak menentukan pilihannya di tingkat SMA, saya kira sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh anak-anak dengan dasar-dasar yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dan tentu saja saya juga mengapresiasi Bapak Ibu guru ya, meskipun masih tergolong muda-muda, tapi semangat mereka dalam menambah pengetahuannya untuk mendampingi putra Bapak Ibu, baik dalam pembelajaran atau dalam penguatan karakternya, sangat baik. Saya berharap bekal yang sudah diterima anak-anak di SMP Insan Amanah ini menjadi bekal yang kuat untuk mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tentu saja bimbingan dan arahan dari orang tua masih sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak justru pada usia-usia SMA nih, di mana mereka lebih condong ke teman. Justru Bapak Ibu harus lebih banyak, Bapak Ibu wali muridnya harus lebih banyak membersamai anak-anak dalam setiap langkah mereka, baik dalam lingkungan pertemanan maupun lingkungan mereka bermasyarakat. Bapak Ibu, tentang bagaimana kelulusan. Kalau kelulusan Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena dalam pembelajaran yang kalau saya amati di sini, anak-anak Anda sudah bisa menguasai semua kompetensi dasar yang diharapkan dalam kurikulum, dan saya kira tidak ada kesulitan sama sekali karena Bapak Ibu guru juga membersamai mereka, memberikan pelayanan kepada mereka sesuai dengan mereka, sehingga anak-anak jadi mudah untuk belajar, menjadi nyaman untuk belajar di kelas juga menjadi menyenangkan karena iklim keamanan di sekolah juga alhamdulillah saya amati sudah terjamin. Demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau sedikit sharing, saya bisa menjawab, saya akan langsung menjawab. Kalau tidak, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Saya tadi belum nyapa Bu Enda. Di sini ada Bu Enda. Bu Enda Sugeng. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Ini tadi habis olahraga, jadi masih ngos-ngosan buka Masya Allah, HP ini, Pak Rama.
ada Bu Dini Oke, ya. Bu. Ya, ada. Yang terhormat Bu Enda, Bu Dini, Bapak Ibu sekalian yang saya sangat sayangi, yang sangat saya banggakan. Ini salam hormatnya ada di akhir. Mohon maaf, matur nuwun. Jadi ini tadi berdiri di sini masih ngos-ngosan, jadi belum fokus semuanya. Iya Bu Enda, adakah pertanyaan? Kalau tidak, ada sekitar publik. Kalau tidak, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Rina. Mohon maaf. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu, kami mohon untuk bisa stay dulu. Barangkali setelah ini ya Pak Rama ya Bu Enda ya, Oke, ada orang tua yang mungkin akan bertanya gitu ya. Mumpung masih ada Ibu gitu. Nggih. Nggih. Monggo Pak Rama bisa dilanjut. Terima kasih Ibu semuanya. Baiklah, monggo untuk orang tua siswa kelas 9 apabila ada pertanyaan tentang pendidikan Anda selanjutnya, mau mengarah kemana dan lain sistem, maksudnya bagaimana dari pemaparan Bu Enda tadi, monggo silahkan ditanyakan kepada Bu Rina di sini, Bu Didi dan Bu Enda. Monggo silakan Bapak Ibu, silakan pertanyaan langsung open mic bisa, langsung lewat chat juga bisa. Monggo Bapak Ibu, silakan. Rupanya masih mengetik ini di chatnya. Sekaligus saya mengingatkan untuk mengisi presensi yang sudah saya Langsung share lanjut di speaker juga nggak apa-apa chat. Pak Rama. Oke. Untuk Bapak Ibu yang bertanya langsung raise hand dan open mic silahkan. Bisa langsung open mic juga. Untuk Bapak Ibu silakan. Ada yang bertanya? Bapaknya masih kayak gini. Oke. Monggo kalau mau bisa di chat. Kalau langsung open mic, monggo silakan raise hand dan langsung bertanya. Apakah ada Bapak Ibu? Oh, ini ada satu pertanyaan di chat dari mamanya Mbak Ciara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, untuk jarak zonasi berapa kilometer nggih? Tadi sudah di PPT-nya Bu Enda ya kalau nggak salah ya. Berapa kilometer jarak zonasinya? Monggo silakan dijawab. Ini Bu Enda dulu atau langsung Bu Enda atau bagaimana? Monggo gitu. Monggo Ibu. Ya, speakernya masih nanti Bu Rina. Oh, ini Bu Rina yang jawab. Loh, tadi di PPT belum ada. Kalau untuk jarak kilometer Ibu tergantung peserta pendaftar. Jadi tergantung banyaknya pendaftar di situ nanti dilihat dari jarak antara titik pusat dengan diameter titik pusat dengan tempat tinggal. Nah, itu yang terpendek yang mana sesuai dengan pagunya berapa. Nah, itu yang nyambung, yang masuk. Jadi kita nggak bisa tentukan kira-kira jaraknya berapa, tergantung berapa orang yang di daerah itu yang banyak ke sekolah tersebut. Itu. Oh, ditentukan banyaknya dulu. Monggo Bapak Ibu yang lain sudah terjawab nih, Mbak Ciara. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan. Ya, tidak bisa ditentukan secara langsung. Oke. Oke, terima kasih Bu Rina. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Ciara. Mbak Ciara, namanya Mbak Ciara. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Oke, sama-sama. Silakan apabila ada yang bertanya masalah pendidikan ke tingkat lanjut. Monggo, mamanya Mbak Arin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. di luar konteks PPDB, Pak Rama, ini saya ingin menanyakan agenda kegiatan sekolah. Ini yang tadi dipaparkan Bu Enda, saya tidak melihat adanya kegiatan munakosyah dan imtihan. Sedangkan di pemaparan kegiatan pada sebelumnya itu pernah dipaparkan bahwa akan diadakan kegiatan ini gitu. Mungkin untuk beberapa ini tidak terlalu berpengaruh pada PPDB ya Pak, cuman
saya rasa itu sayang kalau apa yang sudah dipelajari anak-anak selama ini tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tika nggih. Silahkan untuk Bu Enda untuk program munakosahnya. Ingat nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Rama. Baik Ibu, mohon izin menjawab. Kemarin sudah kami bicarakan dengan tim Umi Foundation untuk pelaksanaan munakosa ini masih kami petakan lebih lanjut. Jadi untuk jadwal fixnya insya Allah akan kami informasikan dalam waktu dekat. Kemarin kami sudah berdiskusi bahwa pelaksanaan antara sekitar bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi ini kami masih berproses untuk bisa memetakan anak-anak yang akan kami jaring serta persiapannya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan. Mohon maaf terlewat tidak kami sampaikan karena juga kelas 9 juga akan tetap ikut berkontribusi untuk mengikuti kegiatan munakosah di tahun ini. Terima kasih Mama Mbak Arin sudah diingatkan. Sudah saya jawab, sudah kami sampaikan dan nanti akan kami sampaikan lewat edaran. Terima kasih. Oke, terima kasih mamanya Mbak. Semoga kalian dalam menjawab. Untuk ini ada lagi banyak di chat. Untuk pendaftaran SMA dibuka belum panggil pendaftaran ke SMA negeri. Kemudian ada pertanyaan kedua yang bertanya untuk indeks prestasi tadi dijelaskan mengikuti akreditasi Ibu karena nilainya lumayan besar 30%. Oh, gitu. Monggo Bu Enda. Mungkin Bu Rina bisa menjelaskan dulu ini tentang indeks sekolah ya. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum Bu Rina. Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Bu Endah ya, 0,7 atau berapa tadi? Coba ditayangkan lagi Bu Endah. Untuk akreditasi. Dapat nilai 70% atau berapa dari 30%? Kalau untuk yang sudah terakreditasi A, ada nilainya sendiri, akreditasi B, ada nilainya sendiri. Tapi yang terakreditasi A nanti indeksnya akan lebih tinggi, maksimal yang untuk indeks A. Untuk akreditasi A. Menikah Ibu, keterangannya yang di PPT tahun lalu, ini nilai indeks sekolah Ibu. Jadi masih secara umum. Kalau kemarin kan sekolah kami belum akreditasi, jadi untuk nilai indeks ini masuk 70 kalau tidak salah tahun kemarin itu. Iya. Nilainya 70G. Nah, berarti untuk ini 100% perbandingannya untuk nilai. Jadi 20% ini 100%, jadi nilainya maksimal 20% itu. Kalau untuk yang tidak terakreditasi atau belum terakreditasi atau akreditasinya baik itu 70 dari 20% ini 70 nilainya. 70 dari 20%. Kan 20% itu nilai akreditasinya. Nah, nanti yang untuk akreditasi maksimal ya 20% ini dari perbandingan keseluruhan. Nah, kalau yang belum terakreditasi misalnya 70 berarti nilainya masih 70 per 100 kali 20%. Jadi sekitar berapa persen ya? 14%, sekitar 14% yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi B ada sendiri Ibu persentasinya, tapi tidak 70%. Begitu Ibu. Jadi dari 20% ini untuk akreditasi A penuh dapat 20%. Oke. Saya menyambung Ibu terkait penjelasan dari Bu Rina. Di sini dijelaskan bahwa nilai indeks sekolah ini Bapak Ibu itu menggunakan sistem terkomputerisasi, jadi dengan tidak perlu menghitung. Jadi nanti sistem ini akan membaca jika sekolah sudah memasukkan nilai rapotnya anak-anak kelas 9 semuanya. Dan itu nanti yang menghitung adalah komputer. Jadi secara otomatis seperti itu. Mungkin saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Rina. Okay. Iya, benar. Jadi untuk yang nilai indeks prestasi 30% itu sudah hitungan dari nilai sekolah. Tapi nilai akreditasi beda lagi. Karena nilai akreditasi kan 20%. Nah, nanti tambah 30% dari nilai indeks sekolah. Indeks sekolah. Gitu. Terima kasih.
Terima kasih Bu Rini dan Bu Enda. Monggo Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ditanyakan bisa lewat chat? Bisa langsung open mic atau raise hand. Silakan. Sepertinya tidak ada Bu Enda ini ya. Kami akan lagi untuk Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang saya share di chat. Terima kasih. Oke, nampaknya sudah cukup jelas. Nanti Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami dari pihak sekolah, bisa kalian ataupun wali kelas dari kelas 9. Dan saya rasa sudah cukup pada kesempatan kali ini. Sebaiknya kita bisa melalui WA untuk pertanyaan lebih lanjut. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Matur sangat Rina. Terima kasih Bu Rina. Sami-sami, matur nuwun sangat Bapak Ibu, pangapunten. Sampai Ini batin. pangapunten. Ibu, matur nuwun sangat Ibu. Matur nuwun Ibu. Monggo-monggo nggih Bu Enda, matur nuwun. Pak Rama, monggo. Monggo Ibu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.